Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita masih seputar tentang pemilu 2024. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Maaf ya, yang ngomong siapa sih? Dinasti politik. Iyalah. Harus lihat cermin dong. Iya nggak? Dinasti politik. Ya usah lah, Pak, nggak punya cermin di rumah mungkin. Ya saya nggak usah sebut nama-nama, tapi saya kira saudara-saudara sudah tahu lah. Ya, saya kira dulu mereka nggak mau ya. Waktu Mas Gibran maju sebagai calon wali kota dulu, ya tidak ada yang disebut dinasti politik. Registrasi dinasti Nggak ada kan waktu itu. Ya. Saya kira seorang itu disebut wakil untuk diparkir. Jadi dia ban serep. Nah kalau dia dinasti, ya kesel aja kok nggak ada gunanya tapi nempel di mobil kan. Calon Presiden Pemilu 2024 Anies Rashid Baswedan, saudara, pastikan tidak akan maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang diselenggarakan tahun ini juga. Ia menilai isu pilkada sengaja digulirkan untuk menutup isu pilpres. Oke. Digadang-gadang akan diusung pada kontestasi pilkada DKI Metro Jakarta. TV itu, guys. Anies Bisa Baswedan aja Metro pastikan TV. tidak akan maju pada pilkada DKI 2024. Anies menegaskan sampai saat ini masih berkonsentrasi pada persoalan pilpres dan masih menunggu hasil akhir dari rekapitulasi yang masih berjalan. Anies meminta dukungan penuh untuk ikut mengawal dan menggaungkan wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR. Anies tidak ingin konsentrasi masyarakat teralihkan dengan wacana Pilgub DKI Jakarta 2024. Itu gimana Pak? Tidak, DKI, Pak? tidak. Jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilkada itu upaya menggeser tanpa sadar percakapan pilpres ini mau digeser jadi persoalan pilkada. Jangan, kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres ini, bahkan kita nanti akan lihat hasilnya. Dari hasilnya kita akan tentukan langkah-langkah kita. Para akademisi serta aktivis hukum dan demokrasi menyerukan pembentukan pengadilan rakyat bila negara tidak serius dalam menjaga demokrasi. Dan kalau kita tarik dalam kondisi aktual terkait dengan keluarga Jokowi, itu bisa dilihat bukan hanya dalam konteks Mas Gibran. Pertama, Kaisang mempertontonkan sebuah proses kaderisasi rekrutmen yang instannya itu bahkan mengalahkan Golkar pada masa Orba. Mengalahkan semua partai-partai yang dikritik oleh PSI yang mengatakan dirinya paling progresif. 2 hari punya KTA langsung jadi ketua umum. Saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Ketika diajak berargumentasi, alasannya adalah kenapa menyerang Kaisang? Anda berarti menolak anak muda ya masuk dalam politik. Ini bukan tentang usia, ini tentang prosesnya. Yang kedua, dalam konteks Mas Gibran, tidak bisa dibandingkan dengan Mas AHY dengan Mbak Puan. Kritik itu betul. Kritik kita terhadap Mbak Puan, terhadap Mas AHY dalam konteks seakan-akan ada privilege di internal partainya, itu iya harus dilakukan. Artinya kita berharap seleksi dalam penempatan posisi penting di partai harusnya juga bottom up, jangan karena anaknya ketum. Tapi yang terjadi pada Mas Gibran, pertama, dengan mudahnya dia berpindah partai. Yang kedua, dengan mudahnya juga dia langsung lompat. Ini lebih ke hasad, lebih kunek-kunek. Iya, kayak mbek. Jabatan cawapres, konteks paling pentingnya bukan itu, tapi pada kalimat terserah Mas Gibran kan mau kemana. Ayahnya masih menjadi seorang presiden. Itu yang menjadi permasalahan utama. Tidak pernah seorang SBY melakukan hal tersebut. Mas AHY maju, bahkan hanya menjadi cagup DKI. Ayahnya tidak lagi berkuasa. Mbak Puan dipertanyakan terus, pasti nih Mbak Mega akan kemudian mendorong Mbak Puan 2024. Bahkan Ibu Mega tidak melakukan itu, memilih sosok Mas Ganjar. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan warga tak harus memilih Kaisang Pangarep apabila tak menyukai sosok anak bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Hal itu disampaikan Gibran saat ditanya apakah tidak takut jika Kaisang maju Depok 1, maka akan disebut sebagai dinasti politik. Jawab deh. Soalnya aku balen-baleni terus ya. Intinya nek rasa ngerasa dipilih ya. Kalau dia senang dan betul. Nggak usah dipilih. Kalau dia senang ada kewajiban. Betul, brother. Aduh apa? Oke. Ini pemilu aja kalah kok ngomong minta ampun. Pemilu aja kalah Ini yang lama. Oke, Lu Dewan tidak punya rasa hormat.
Ini jangan ditiru, guys. lu harus diangkat. Jangan konyol apa? Ayo kita buka. Ayo. Kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lu. Baik. Iya. Iya. Lu marah kenapa? Coba Pembekalan MK. lu aja kan. Ketua MK mekanisme jujur. Ketua MK dipecat. Lu itu bukan lain dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Ini Oke, cukup ya. Pemirsa, Ketua KPU RI Hashim Asyari marah kepada anggotanya usai mempertanyakan data hasil pemilu 2024 yang tidak diunggah ke Sirekap. Meski demikian, KPU memastikan rekapitulasi suara di tingkat nasional dapat dilakukan tepat waktu. Relatif update-nya relatif sudah mulai satu persatu selesai, dan kalau lihat datanya dan kemudian track selama proses rekap yang berlangsung secara terbuka dengan data-data yang kemudian kita bisa periksa secara bersama-sama, kami tentu saja optimis untuk tanggal 20 Maret mendatang itu akan melakukan penetapan secara nasional pemilu 2024. Indonesia mengalami berbagai kemajuan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan perekonomian juga tumbuh dengan persentase yang cukup baik pula. Namun di sisi lain saat ini demokrasi Indonesia sedang dalam keadaan sakit. Menurut Mas Amin bahwa akan terjadi Mas Anies ya, 2 putaran bahkan ada perubahan suara ya. Menurut saya Mas Anies udahlah jangan halusinasi ya kan. Marilah kita bijak melihat bukti dan fakta yang ada. Kalau mau 2 putaran dari hasil rekapitulasi yang 29 provinsi ini sudah ketahuan gitu. Dan ini buktinya C1. Jadi tapi ya kita lihat aja sampai tanggal 20 ini apa yang terjadi yang benar-benar menunjukkan bahwa hasil pemilu ini adalah hasil pemilu yang bersih. Yang sedang bertarung untuk memenangkan Pilpres 2024. Nah, itu yang kami lihat. Kenapa kami sangat optimis bahwa kami dapat memenangkan sengketa ini. Nah, selanjutnya kami juga sudah menyiapkan tim hukum kami. Ya, tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah ketua tim hukum kami, yaitu Pak Ari Yusuf Mansur ya. Beliau adalah ketua tim hukum nasional Amin, dibantu oleh wakil ketua ya. Di dalam tim itu ada Pak Julfan Hamdan Julfan ya, beliau bekas ketua MK, dan juga Bapak Refli Harun, dan tentunya ini didukung total oleh tim hukum Anies yang beranggotakan 1.000 orang pengacara. 2019, 2024 ini jauh lebih baik daripada pemilu 2019. Jauh lebih baik. 2019 itu segala macam, ada yang namanya persekusi, ada yang namanya segala macam, penangkapan. Nah, sekarang ini relatif tidak ada. Jadi nggak usah cengeng lah. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah. Luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan, lebih baik angkat kaki dari Indonesia. Menurut Luhut, 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia banyak dapat pujian dari negara lain. Bahkan banyak negara yang mencontoh program-program pemerintahan Jokowi, salah satunya karena mengkopi kebijakan Jokowi terkait e-katalog. Luhut menambahkan, beri kritik membangun, jangan kritik semua yang jelek. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja ke Indonesia ini. Pergi aja kan. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Pandai omong-omong. Sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara kritik kau, you have done nothing. Pandai introspeksi orang suka kritik. Atau mungkin dari round kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Macam paling suci ya kan. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh seperti Pak Jokowi. Dia berikan teladan. Bahwa kampus
yang selama ini dibilang baru turun gunung, kita tidak pernah pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menanggapi rencana tim hukum Ganjar Mahfud yang akan menghadirkan seorang Kapolda untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu. Posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Ya, betul. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Bagi saya Golkar sedang bertemu sosok Soeharto baru saja yang bernama Jokowi. Ini parah, kurang aja. Soeharto baru kan, ini duit tunggal namanya, Bung. Berjalan demokratis. Bukan Soeharto baru, duit tunggal. Petunjuk Bapak Presiden. Pak Jokowi harus berkuasa, harus menjadi ketum Golkar. Segala hormat, beliau menyampaikan bahwa ada petunjuk-petunjuk dari Pak Jokowi yang itu sesuai dengan keinginan rakyat. Bagi saya, kalau ini demokrasi, partai juga harus paham konsep demokrasi internal. Kalau tidak, partai tidak ada guna. Presiden Joko Widodo menyatakan akan pulang kampung ke Solo setelah masa jabatannya selesai. Ya, pasti. Jokowi akan fokus pada isu lingkungan hidup. Betul. Pernyataan Jokowi ini diapresiasi sejumlah politisi. Rumusan orang politik, pikiran seseorang bisa berubah menurut situasinya. Itu tadi Ferry lupa saya tuh Ferry. Nah, pokoknya Ferry Dertipot, film aktor Dertipot kan. Pokoknya betul kata Bung Kodari, Indonesia ini harus memiliki duit tunggal, dan Bapak Jokowi itu harus masih berkuasa, karena kita lihat ya track record dan jejak digital Bapak Jokowi ini memang surveinya tinggi sekali, orang-orang yang mencintai Bapak Jokowi ini banyak sekali kan, karena Bapak Presiden Jokowi ini adalah sosok manusia yang bukan manusia sembarangan, yang pokoknya sangat merakyat dengan masyarakat Indonesia, dan beliau ini disayangkan kalau tidak mempunyai kuasa untuk kedepannya. Bukan isu, ada yang isu Pak Jokowi ingin mengintervensi Pak Prabowo, bukan, itu isu yang sangat menyesatkan sekali itu guys. Tapi ini adalah duit tunggal antara kerjasama Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini akan kerjasama, saling kolaborasi untuk membangun IKN atau memajukan negara Indonesia ini guys, untuk menjadi Indonesia emas di tahun 2045 kan katanya. Itu dan betul lagi kata Bapak Luhut Binsar Panjaitan, kalau yang tidak suka dengan sistem pemerintahan Bapak Jokowi, tidak suka dengan langkah-langkah Bapak Jokowi maupun langkah-langkah Bapak Prabowo, ya minggat aja lah kira-kira, carilah negara yang kalian suka di mana kan, atau mau pindah ke negeri ya terserah kan. Jadi kalau tinggal di negara Indonesia ikut aturan yang ada, prospeksi diri maksudnya Mas. Jadi untuk kalian yang bilang ini channel munafikin, ini channel nauzubillah, tobat bro katanya, mumpung bulan Ramadan, astagfirullahaladzim, berarti seolah-olah kalau saya mendukung Bapak Jokowi, Bapak Prabowo ini seolah-olah setan. Oke, makasih, berarti banyak sekali setan-setan di dekat rumah kami, karena di dekat-dekat rumah saya ini TPS saya ini yang menang itu 02, berarti setan semua, berarti yang milih. Oke, makasih. Saya akhir, semoga video tadi menambah informasi yang terbaru bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.